Udah saatnya kita untuk memutus hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Halo, gue Haris, balik lagi di channel Kanvas Kata. Di video kali ini gue mau nge-review sebuah buku non-fiksi yang baru aja kelar gue baca. Going Offline karya Desi Anwar. Menemukan jati diri di dunia penuh distraksi. Mungkin kita semua suka dengan hal-hal fiksi seperti novel, cerpen, puisi, atau komik, atau bahkan drama Korea. Tapi kenapa kita suka dengan hal fiksi meskipun kita udah gede? Karena otak kita secara spontan suka banget mengambil kesimpulan, pembelajaran, atau moral values dari cerita-cerita yang kita peroleh, kita dengar, kita baca. Itu udah menjadi kebiasaan alam bawah sadar kita untuk mengasosiasikan satu hal dengan hal lainnya, meskipun belum tentu dua hal tersebut ada hubungannya. Tapi tunggu dulu, kan ini buku non-fiksi, kenapa gue jadi bahas fiksi? Itu akan gue jelasin nanti. Sebelum masuk ke sana, gue mau ngomentarin sampul bukunya dulu. Jadi buku Going Offline ini punya warna sampul yang sangat mild, yaitu warna light lime, atau apa ya warnanya? Kuning gading, putih gading. Gue nggak ngerti, pokoknya warnanya nggak terlalu mencolok, tapi juga tidak terlalu pucat. Sementara itu ada ilustrasi seperti pohon di sini yang menumpang tindih dengan tulisan Going Offline dan juga judul kecilnya. Ilustrasinya ini warna putih, jadi kalau dilihat dari jauh ini nggak terlalu mengganggu, cuman jadi kayak aksen tersendiri aja. Buku ini berisi tentang pemikiran Desi Anwar terkait manusia dan hubungan manusia dengan aspek-aspek yang berada di luar dirinya sendiri. Buku ini dibagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama adalah mengapresiasi hidup dan kehidupan. Yang kedua adalah seni kehidupan. Bagian pertama itu lebih seperti uraiannya Desi Anwar tentang bagaimana kita mengapresiasi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kesehatan kita, dan kemampuan kita untuk berjalan kaki, mengapresiasi seni. Pokoknya apa yang bisa kita apresiasi dari kehidupan. Tulisannya nggak panjang-panjang, sekitar 2 atau 3 lembar. Dan bagian pertama ini jadi kayak pengantar untuk melanjutkan ke bagian kedua. Kenapa? Karena bagian kedua tulisannya cenderung lebih panjang, sekitar 4 atau 5 lembar. Dan bahasannya juga jauh lebih kompleks. Kenapa lebih kompleks? Karena bagian kedua ini membahas benar-benar tentang relasi manusia dengan hal-hal atau orang lain atau aspek-aspek yang berada di luar diri manusia. Contohnya manusia lainnya, atau teknologi, atau juga alam semesta. Nah, meskipun judulnya Going Offline, tapi maksud offline di sini sebenarnya lebih luas lagi, yaitu benar-benar memutus jaringan, tidak hanya jaringan daring atau online, tapi juga jaringan kita dengan manusia, dengan sosial, dan dengan hal-hal lainnya. Jadi makna offline di sini maknanya lebih luas, dan juga distraksi yang dimaksudkan di sini tidak hanya distraksi gadget atau internet dan media sosial, tapi juga banyak distraksi lainnya. Ada 3 hal yang menarik dari buku Desi Anwar ini. Yang pertama adalah ini kaitannya dengan bahasan fiksi di awal tadi, yaitu buku ini menyertakan banyak banget pengalaman pribadi atau kisah-kisah hidupnya Desi Anwar. Kisah tersebut adalah kisah nyata, meskipun di awal tadi gue bilang fiksi, tapi cerita nyata yang dibawakan oleh Desi Anwar itu kayak kita lagi ngebaca cerpen atau potongan-potongan kehidupan atau slice of life. Sehingga kita bisa mengambil pelajaran atau kesimpulan dari apa yang diceritakan oleh Desi Anwar. Meskipun nanti setelah cerita tersebut juga kita akan disajikan dengan kesimpulan versinya Desi Anwar, tapi dengan begitu kita jadi nggak kayak sedang digurui gitu. Seperti yang udah gue bilang tadi, jadi pikiran kita itu secara otomatis suka mengambil pembelajaran sendiri. Dan pikiran kita atau otak kita lebih cenderung mengapresiasi diri sendiri ketika dia, otak kita ini, berhasil mengambil pembelajaran dibanding kalau kita didikte atau diajarin. Oleh karena itu, cerita yang disampaikan oleh Desi Anwar di dalam subbab-subbabnya itu menjadi bagian yang menurut gue cukup penting di buku ini, karena itu membuat kita sebagai pembaca bisa relate. Yang kedua adalah buku ini menggunakan subjeknya saya dan kita. Ada beberapa buku self improvement lain yang pernah gue baca menggunakan subjeknya itu adalah Anda menuju kepada si pembaca. Dan gue kurang serak dengan hal yang seperti itu karena gue sebagai pembaca jadi kayak dituduh untuk merelatekan hal yang sedang disampaikan. Sedangkan di sini karena Desi Anwar menyampaikan ceritanya sehingga dia menggunakan saya, dan dia juga kemudian menggunakan subjek kita. Jadi meskipun kita dibawa serta, tapi dia pun ada di situ di dalam kita tersebut, sehingga
kita nggak kayak sedang ditodong, tapi kayak kita, ayo dengerin cerita aku yuk gitu. Itu menurut gue pribadi sih. Mungkin bagi kamu mungkin suka dengan segala subjek seperti aku, saya, kamu, anda, kita. Yang penting adalah isinya. Sedangkan menurut gue penggunaan subjek aku, kita, atau anda itu punya makna atau punya efek yang berbeda ke gue sendiri. Yang ketiga adalah going offline ini sebenarnya punya banyak konsep self improvement di dalamnya. Sebut aja yang gue sadari di sini ada mindfulness, minimalism, positive thinking, bahkan sampai ke transcendentalisme. Tapi hebatnya Desi Anwar di sini nggak nyebutin istilah-istilah tersebut sama sekali, sehingga kita nggak kayak sedang baca buku teori atau baca buku self improvement yang lebih spesifik. Misalnya kalau ada buku self improvement judulnya minimalism atau judulnya mindfulness, biasanya di awal itu dijelasin mindfulness itu apa sih, bagaimana prakteknya, atau minimalism itu apa sih, bagaimana prakteknya. Sedangkan ini sama sekali nggak seteoritis itu, jadi lebih ke pengalaman pribadi, dan nanti kita bisa mengaitkan sendiri, oh ini ada pengaruh-pengaruh minimalism, oh ini ada pengaruh-pengaruh mindfulness. Efeknya adalah lagi-lagi gue secara pribadi nggak merasa digurui. Yang kedua adalah efeknya buku ini jadi lebih ringan kesannya karena nggak disisipi oleh teori-teori atau pattern yang seolah-olah saklek. Jadi saat membaca ini otak kita itu nggak perlu dipusingkan dengan konsep-konsep yang udah gue sebutin tadi, tapi kita bisa lebih fokus pada ceritanya, pada pengalaman pribadi Desi Anwar, dan pada opini-opininya. Yang mungkin kurang gue suka dari buku ini adalah lebih ke layout penulisan. Layoutnya tidak rata kiri dan rata kanan, tapi dia menggunakan rata kiri. Gue sendiri sih kurang nyaman. Kalau mata gue lebih suka membaca yang rata kiri kanan itu loh, yang justify. Tapi kalau udah baca beberapa halaman sih bisa mengadaptasi sendiri nantinya. Di awal-awal aja agak kurang nyaman. Selain dari layouting itu, gue sih nggak merasa ada yang kurang dari buku ini. Kecuali beberapa typo yang jumlahnya nggak banyak, cuman sedikit bisa gue temuin di beberapa halaman. Dan itu juga nggak mengganggu. Kesimpulannya, gue suka banget sama buku Going Offline. Gue ngasih rating 5/5 karena menurut gue buku ini sifatnya sangat reflektif dan kontemplatif. Kita diajak untuk berpikir bersama. Itu yang gue suka banget sih sebenarnya dari buku ini. Gue saranin buku ini untuk dibaca oleh kalian yang memang sedang mencari buku self improvement yang ringan dan nggak terlalu konseptual, karena buku ini mencakup banyak konsep-konsep self improvement meskipun tidak di-mention satu persatu. Ya udah, itu aja untuk video kali ini. Makasih udah nonton. Sampai jumpa di video gue berikutnya. Dah. Dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe atau berlangganan. Aktifkan juga notifikasi agar kamu dapat info setiap gue upload video.